Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali di pelajaran agama. Ya, di pelajaran agama pagi ini, alhamdulillah, dari 10 anak yang absen berapa? 1 ya? Oke, sebelum Pak Guru awali, Pak Guru ingin mengabsen dulu. Aditya Wibisono. Oke, Andika Akbar Rizky, Bagus Nugraha Satria Tama, Diah Ayu Ika Nawang Astuti, Nadia Adristi Nirwasita, Tegar Putra Pratama, Zainal Abidin Novalino, Zulfikar Adi Nugroho, Artalita Carika Asmawa, Nur Ali Dayanto. Ini yang absen. Oke, baik. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Tetap semangat? Alhamdulillah. Bisa baca sholawat? Belum? Oke, nanti kita baca sholawat bareng ya. Tapi sebelum membaca sholawat, mari kita buka pelajaran pagi hari ini dengan membaca Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Baik, yuk tangan diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Untuk baca sholawat bareng-bareng Pak Guru beri contoh, nanti kemudian anak-anak mengikuti ya. Karena materi yang ingin Pak Ahmad disampaikan pada pagi hari ini berkaitan dengan Nabi dan Rasul, yaitu materi tentang Rasulullah idolaku dengan subtema kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Pak Guru beri contoh dulu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bisa? Oke, yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Nah, pada materi pagi ini Pak Guru ingin menyampaikan tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad. Harapannya apa? Agar anak-anak ini nanti bisa memahami apa saja suri toladan Nabi Muhammad. Apa saja suri toladan dari para nabi dan rasul yang sudah diutus Allah. Kemudian yang kedua, anak-anak Pak Guru harapkan nanti bisa menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Muhammad dengan bahasa kalian sendiri. Yang ketiga, setelah kita bisa memahami dan kita bisa menceritakan kembali, harapan kita adalah agar keteladanan Nabi Muhammad ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena Nabi Muhammad adalah cerminan dari Islam. Kalau kalian ingin tahu, Pak, Islam itu seperti apa? Islam adalah segala yang dikatakan, yang diucapkan, dan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Karena apa? Yang diucapkan maupun dilakukan oleh Nabi Muhammad pasti sesuai dan sejalan dengan Al-Quran. Nah, maka sebagai umat muslim, kita yang memiliki kitab suci bernama Al-Quran, bagaimana kita menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, cara paling gampang kita contoh perilakunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi
Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Teman-teman, hari ini kita akan belajar PAI dengan tema Kisah Keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Ketika pasukan Abraha hendak merobohkan Ka'bah, Allah mengirimkan burung ababil membawa batu panas dan dilemparkan pada pasukan bergajah. Seketika, pasukan Abraha pun mati. Pada tahun tersebut, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Tahun kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan tahun gajah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Sifat-sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Sidik, artinya jujur. 2. Amanah, artinya dapat dipercaya. 3. Tabligh, artinya menyampaikan. 4. Fatona, artinya cerdas. Alhamdulillah teman-teman, pembelajaran kita sudah selesai. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Orang-orang Arab ini menentukan tahun. Tahun itu biasanya dikaitkan dengan peristiwa besar yang terjadi. Nah, karena sebelum kelahiran Nabi Muhammad ini terjadi apa? Abraha dari negeri Habsyah ini hendak menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Nah, pasti ada orang yang bertanya, Pak, kenapa Abraha kok membawa pasukan gajahnya menyerang Mekah? Ya. Abraha ini iri dengan Ka'bah, iri dengan kota Mekah. Kenapa? Kota Mekah yang berada di tengah-tengah padang pasir dengan bangunan Ka'bah yang hanya berbentuk segi empat berwarna hitam itu setiap tahun dikunjungi atau diziarahi oleh banyak manusia. Ka'bah ini punyanya Allah. Ya, kepunyaan Allah, milik Allah. Maka ketika rumah Allah diserang, pasti Allah akan melindungi. Allah mengutus, dalam Al-Quran tidak disebutkan berapa jumlahnya, burung yang sangat banyak. Namun dalam beberapa hadis disampaikan, pada hari itu langit di kota Mekah itu menghitam. Karena saking banyaknya burung yang berterbangan. Yang dalam surat Al-Fil kan disampaikan, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka Allah menjadikan pasukan gajahnya Abraha ini seperti daun yang dimakan ulat. Pernah lihat daun yang dimakan ulat? Nah, bolong-bolong seperti itu. Itu daun, tapi kalau gajah bolong-bolong kira-kira seperti apa kalau kita melihat? Wih, mengerikan, Pak. Buhairah ini melihat tanda-tanda kenabian seperti yang disampaikan dalam kitab Injil. Wah, si pemuda itu jangan-jangan adalah seseorang yang dijanjikan dalam Injil. Bahwa nanti akan datang nabi atau utusan terakhir dari Allah. Maka kemudian Buhairah menemui rombongan Abu Thalib, kemudian menyampaikan agar Abu Thalib ini menjaga Muhammad dengan baik-baik, dengan hati-hati. Karena apa? Buhairah menyampaikan, dia akan dimusuhi oleh kaumnya sendiri. Dan itu terbukti ketika Nabi Muhammad sudah menjadi nabi. Beliau dimusuhi oleh orang-orang Quraisy sendiri, yaitu kaumnya sendiri. Maka menuntut ilmu itu bagi umat muslim hukumnya apa? Wajib. Kalau wajib itu kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan akan dosa. Berarti kira-kira, aku kok malas berangkat sekolah ya. Terus pura-pura sakit perut. Bu, aku ndak masuk ya. Perutku sakit. Padahal ndak. Berdosa ndak kira-kira? Wah, dosanya double. Kok bisa, Pak? Yang pertama berdosa karena membohongi orang lain.
membohongi ibu, membohongi bapak ibu guru, membohongi teman-temannya. Yang kedua berdosa karena apa? Karena tidak mau belajar. Bagaimana bisa cerdas kalau tidak mau belajar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Bariski. Sifat-sifat wajib. Siti artinya jujur. Dulu kepada Andika yang berani maju ke depan. Oke, lanjut yang kedua. Saya akan menyampaikan sifat wajib Rasulullah. Sifat wajib Rasulullah. 1. Sidik artinya jujur. 2. Amanah artinya dapat dipercaya. Terima kasih sudah maju. Selanjutnya, ayo yang ketiga. Sifat wajib. Sidik artinya jujur dalam perkataan. 2. Amanah artinya dapat dipercaya. Tabligh artinya menyampaikan. Ya, sebut nama, kemudian sampaikan apa yang sudah kamu tulis. Nama saya Nadia Adristi Nirwasita. Saya mau menyampaikan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Zainal Abidin Novalinok. Kelahiran Nabi Muhammad SAW lahir pada Saya Nabi Muhammad SAW, nama Abdullah, ibu Nabi Muhammad SAW, nama Aminah. Waktu lahir ayah Nabi Muhammad sudah wafat dan dimakamkan di Yastrib. Lalu ibu Rasulullah SAW mengajak Nabi Muhammad untuk berziarah ke makam ayahnya di Yastrib. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan pada Artalita. Oke, sekian dibaca. Nabi Muhammad SAW memiliki ayah bernama Abdullah. Nabi Muhammad SAW memiliki ibu bernama Aminah. Terima kasih, beri tepuk tangan. Nah, ayo yang dua, ini jagoan masih dua, ayo sini. Kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah di tahun Gajah, tanggal Senin 12 Rabiul Awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tegar Putra Pratama. Nama Muhammad Nabi Muhammad SAW memiliki keluarga yang bernama ayahnya yang bernama Abdullah dan nama ibunya Muhammad SAW Aminah. Akan Pak Guru ringkas. Ya. Jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini setelah kalian memahami, kemudian sudah kalian berani maju ke depan untuk Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir, manusia yang paling sempurna dan contoh bagi kita semua. Dan kita sebagai umat Muslim sebisa mungkin mencontoh. Kalau belum bisa mencontoh semua, kita contoh dari yang paling mudah, dari yang berkata jujur, dari yang amanah,
lanjut nanti sebisa mungkin kita mencontoh benar-benar perilaku Nabi Muhammad. Oke, mari. Dengan berakhirnya pelajaran ini, sekali lagi Pak Guru mengajak kita sebagai muslim harus menjadi seorang muslim yang cerdas. Ya, tidak boleh seorang muslim ada yang bodoh, itu tidak boleh. Seorang muslim harus cerdas. Kemudian agar cerdas bagaimana? Harus rajin belajar. Ya. Kemudian karena dalam masa pandemi ini akhirnya kan kita belum bisa maksimal dalam belajar, ada yang daring di rumah, ada yang blended learning, ada yang masuk PTM. Tapi sebisa mungkin kita melakukan aktivitas seperti biasa dengan tidak meninggalkan protokol kesehatan. Tetap rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan, memakai masker ketika bepergian dan menjauhi kerumunan ya apabila tidak memiliki kepentingan yang harus dilakukan. Oke? Akhirnya untuk pelajaran kali ini Pak Guru cukupkan sekian. Mari sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dari Allah dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Ya, mari Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Guru akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Terima kasih. Kita ketemu lagi di lain waktu.